Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di ISK Podcast dan kali ini saya sudah bersama Ibu Afri Soflianingrum ya dari Kasih Kurikulum Pendidikan Dasar dari Disdikbud Kudus ya. Ibu Asri apa kabar, Bu? Alhamdulillah Alhamdulillah baik baik. ya. Kali ini kita mau membahas seputar yang lagi baru-baru ini terjadi di Kudus nih, Bu, di Ya, sekolahan tentang MPLS. ya, Kalau dulu kan kita tuh mengenalnya tuh MOS ya, Bu. ya, Zaman saya juga dulu namanya MOS, sekarang tuh diganti MPLS. Nah, diganti MPLS ini sejak kapan sih, Bu? ya. Jadi MPLS itu sudah dimulai sejak 2016. Sudah diterbitkan Permendikbud nomor 18 tahun 2016. Itu khusus mengatur tentang MPLS, di mana yang dulunya kita kenal namanya MOS sekarang dirubah menjadi MPLS itu MPLS. sendiri. Ya. Nah, untuk MPLS sendiri tujuannya apa sih, Bu? Ya, tujuannya banyak sekali, di antaranya satu menggali potensi siswa baru yang baru masuk sekali, dan Bapak Ibu gurunya juga belum tahu, belum kenal bagaimana anak-anaknya. Bahkan anak-anak juga belum mengenali diri sendiri karena masa transisi dari SD ke Iya. SMP atau dari TK ke SD itu masih mereka masih bingung siapa Iya. sih saya sebenarnya, bakat-bakat apa. Belum mengenal Kemudian diri sendiri. kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah mengenalkan sekolahan ya sebagai media promosi. Ini loh sekolahan kita yang sudah didaftari oleh anak-anak yang sudah masuk itu, apa saja kita punya program-program di sekolahan, sarana apa saja yang bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran, bahkan untuk menggali minat masing-masing siswa. Kemudian seperti ekstra kurikuler apa saja yang Iya. nanti bisa dipilih oleh siswa-siswa baru untuk menggali bakat-bakat yang dia miliki. Itu diantaranya. Jadi lebih ke mengenalkan siswa tentang diri sendiri, Iya, tentang gimana sekolah biar nggak kaget gitu iya ya, Bu. dong. Masa transisi itu harus Baru masuk SMP gitu. betul. Nek langsung nggak ada pengenalan, nanti langsung mantap pelajaran dia bingung. Ini saya kenalnya sama teman-teman juga belum kenal, Ini sama gurunya nanti yang mendampingi siapa juga belum kenal. Kemudian sekolah ini punya program apa juga nggak tahu. Nah itu kan nanti dia justru tidak berkembang di situ, malah menimbulkan rasa minder. Nah, kalau kalau sekarang zonasi, ada teman-teman yang dari sekampungnya, sekampung itu yang wilayahnya, atau yang dari jalur prestasi kan banyak dari kecamatan yang di luarnya. Kalau dia tidak dikenalkan di masa-masa itu kan nanti dia bingung dengan apa yang harus saya lakukan di sana kayak gitu. Untuk kegiatan-kegiatan MPLS sendiri itu apa sih, Bu? Oh, banyak sekali, Mbak, tergantung sekolahnya ya. Tetapi yang jelas sesuai dengan Permendikbud 18 tahun 2016 itu adalah kegiatan yang bersifat edukatif ya. Edukatifnya bisa edukatif yang intrakurikuler, yang intra itu yang berhubungan dengan akademik ya, atau yang ekstra, yang non akademik. Tapi untuk menyesuaikan dengan kurikulum merdeka yang sekarang kan sama, artinya bakat-bakat anak itu harus dikenali terlebih dahulu sehingga nanti mereka akan mudah, Bapak Ibu guru akan lebih mudah membantu menyiapkan anak-anak ke pelajaran yang lebih nyambung dengan bakatnya. Kalau kurikulum merdeka kan sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan anak-anak sehingga lebih terarah begitu. Kalau mungkin dulu kan tidak seperti itu ya, Iya. disamakan semua gitu. Semua anak harus Semua bisa anak ini, iya bisa semua. gitu. Kalau Terus sekarang dia kan bisa. tidak ya. Lebih ke arah yang sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Jadi contoh kegiatan-kegiatannya seperti siapa anak-anak yang punya bakat seni, kemudian punya bakat yang seni musik, seni tari, kemudian seni lukis, itu sudah terpilah ketika MPLS itu MPLS sendiri itu. gitu. Jadi Kemudian jadi ada tambahan lagi kegiatan pengenalan sarana prasarana sekolah ya. Pasti anak-anak diajak muter, oh ini ruang perpus, ini ruang guru, kantin gitu. kantin, ya jangan sampai anak baru tidak berani kemana-mana, diem aja di
di ruang kelasnya. Nah, Nanti itu malah kan nggak nyaman. nggak nyaman dan dia bingung, ini saya lapar mau jajan kemana kan gitu. Atau paling tidak saya ingin baca buku ya, dikasih tugas literasi tadi ya, menyadur atau berdiskusi tentang bahan literasi. Saya cari perpus di mana lokasinya, tempatnya perpus SMP saya di mana nggak tahu kalau tidak dari MPLS ini. Jadi ini loh, kemudian dikenalkan oleh yang mendampingi ya. Oh, ini perpus kita bisa pinjam dengan cara bagaimana, kan ada pengenalan-pengenalan di sana. Nah, itu kegiatan yang bermanfaat, yang lebih terarah dan ada manfaatnya dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan yang ribet seperti dulu-dulu kan ribet dan tidak jelas fungsinya. Meskipun ada pendidikan karakternya, tapi lebih mengarah ke sini dengan tujuan yang lebih jelas lagi. Gitu. Seperti yang dibilang Bu Afri tadi kan, Ya. kalau MPLS ini tuh udah diatur di Permendikbud gitu. Tapi Ya. sistemnya nanti itu gimana Bu? Apakah udah diatur tiap sekolah tuh harus ngasih materi ini, harus ada ini gitu, atau sekreatifnya aja Ya, gitu? sekreatifnya aja sekolahan, karena semua sekolahan juga punya karakteristik yang berbeda-beda. Kemudian yang jelas di sana kegiatan-kegiatan yang bersifat edukatif. Dan tidak ada kegiatan yang berbentuk kekerasan ya, atau dulu namanya diplonco-plonco kayak gitu, tidak ada ya. Jadi benar-benar kegiatan yang menyenangkan untuk anak-anak, yang bisa meningkatkan jati diri mereka, termasuk ada pendidikan karakter di sana yang jelas ya, lebih menyenangkan aja untuk ini loh sekolah kita, lebih memiliki sekolah kita, kemudian nanti efeknya ke hal-hal yang lebih positif. Yang jelas di Permendikbud itu menyebutkan tidak ada kegiatan yang bersifat kekerasan atau bullying ya. Bullying, tidak boleh ada kegiatan bullying di sana. Kalau untuk MPLS ini kan setahu saya wajib ya Bu. Iya. Terus misal ada siswa yang nggak ikut MPLS itu gimana Bu? Konsekuensinya apa gitu? Apa nggak boleh ikut sekolah gitu? Ya, tetap boleh dong. Bisa jadi karena alasan kesehatan kan, bisa jadi. Tapi dalam rangka memperkenalkan sekolah sendiri, saya kira anak-anak yang sehat, yang antusias dengan saya sudah diterima di sekolah ini, pasti kan bangga ya. Dengan seleksi yang sekian begitu rumitnya kemarin, pasti dia akan, oh ini sekolah saya. Nah, ketika dia bangga, dia pasti akan mengikuti kegiatan itu, antusias, kemudian ingin tahunya tinggi. Anak-anak sekarang itu kan lebih ingin tahunya tinggi. Keponan ya. Keponan. Kalau kita dulu, saya termasuk murid yang pendiam ya kalau dulu di sekolahan. Enggak keponan. Kalau angkatan saya dulu emang enggak keponan. Gitu. Anak sekarang kan anak-anak sudah memiliki antusias yang tinggi. Nah, kayak gitu, yang apabila memang dia tidak ikut kegiatan MPLS karena ya alasannya hanya yang bisa diterima, kalau sekarang ya hanya alasan kesehatan saja kan. Kalau alasan yang lain saya kira enggak. Dan itu mungkin nanti bisa disusulkan pendampingan dengan teman yang sudah mengikuti kan bisa, atau bersama dengan pengurus OSIS. Anak-anak yang tidak bisa berangkat pada hari-hari pertama sekolah, saya kira kok nggak ada ya. Sejauh ini nggak ada. Sejauh ini nggak ada laporan. Semangat banget. Semangat banget untuk sekolah, karena hampir 3 tahun kita pandemi ya, jarang ke sekolah ya. Online itu terus ya. Iya dong, online terus. Sekarang sudah 100% PTM, itu antusiasnya luar biasa sekali. Kalau untuk MPLS tahun kemarin gitu, berarti online Bu apa gimana? Iya, kalau dulu hanya enggak online, ada yang luring ya, tapi kan tidak bisa bareng-bareng sekarang. Di jadwal ya, di jadwal kan. Gitu. Iya, diselang-seling kan dulu kan ketentuannya kita belum 100% ya. Jadi masih 50%. Jadi kan dibagi 2 tahap, 50 sama 50. Bisa 50 per kelasnya atau 50 jumlah totalnya. Jadi nggak bisa semarak yang seperti sekarang ini gitu. Kalau kita lihat videonya per sekolahan itu kan semua sudah upacara bersama, apel bersama, itu kan sudah masuk semua. Luar biasa antusiasnya. Jadi benar-benar tahu, oh ini loh teman saya di kelas, ini loh teman saya di sekolah ini.
Kalau yang di masa pandemi kan enggak ya Mbak ya. Jadi bahkan teman-teman sekolahnya tuh enggak kenal, karena Bu. jarang ketemu ya. Ketemunya hanya via daring Chat, saja atau ya Zoom saja. Jadi ketika kita tanya temanmu siapa aja, nggak kenal, ya kenal hanya ini, kalau ketemu langsung nggak ketemu. Itu yang saya tanya ke anak-anak yang baru lulus tahun kemarin, itu saya tanya gitu, karena memang 50% pembelajaran itu apa namanya, untuk di sesi sosialisasi mereka masih kurang, sementara di usia-usia seperti itu kan harus banyak teman ya Mbak. Ya mau gimana lagi, wong itu memang pandemi yang nggak bisa kita inginkan dan kita bisa mengikuti alurnya saja. Berarti baru tahun ini ya Bu, full offline gitu Iya, MPLS-nya. ya. Dulu setelah 3 tahun, hampir 3 tahun kemarin online ya. Ini sudah mulai apa namanya, bisa PTM 100% lagi, sehingga diharapkan anak-anak yang kemarin ya kan lulusan sebelumnya lulusan pandemi ya. Iya kan ya. Terus dia bisa offline lagi, sekolah dengan normal lagi, itu kan suatu apa ya? Kebanggaan tersendiri ya, kebanggaan tersendiri. Apa namanya, pandemi itu luar biasa Mbak di pembelajaran ya, di pembelajaran, karena 50% tidak ketemu online sebagian, dan itu Nggak sangat efektif ya sangat Bu. tidak efektif. Meskipun ada beberapa sekolah yang bisa mengatur waktu, bisa mengatur jadwal, tapi karena di nggak bisa ketemu keseluruhan, jadi seperti forum-forum diskusi itu kan dibutuhkan kebersamaan ya. Tapi kalau seperti pandemi kemarin kan hanya sebagian saja, itu kan tidak maksimal ya, tidak maksimal. Meskipun sudah berjalan juga, tetap berjalan karena memang itu apa namanya, kebutuhan. Nah, tapi tidak maksimal ya gitu. Jadi nah, ini sudah 100%. Ya alhamdulillah sudah kita mulai normal lagi ke hari-hari yang biasa gitu. Dari kemarin tadi kan Ibu bilang ya kalau sekarang tuh udah lebih maksimal gitu. Iya. Dari yang Ibu lihat sendiri MPLS kemarin itu apakah udah sesuai tujuan gitu di Kudus sendiri ini Bu? Kalau kita melihat sampling beberapa sekolah, alhamdulillah sudah ya. Karena banyak kegiatan-kegiatan positif yang bersifat edukatif dan menyenangkan untuk anak-anak. Meskipun 3 hari itu ya, kalau mengenalkan lingkungan sekolah tidak cukup 3 hari ya sebenarnya. Tapi ketentuannya memang 3 hari dan bisa dilanjutkan dengan kegiatan lain yang lebih menarik di sekolah, yang bersifat apa ya, meningkatkan pendidikan karakter anak. Ya saya kira sudah lah ya, sudah cukup, bisa disambung dengan kegiatan yang lebih efektif. Artinya di MPLS itu kan mengenalkan sekolah lebih awal untuk anak-anak, sehingga mereka ketika datang ke sekolah memiliki rasa peduli terhadap sekolahnya, memiliki kebanggaan terhadap sekolahnya, dan bisa meningkatkan semangat mereka untuk ke sekolah. Jadi nggak malas-malasan lagi gitu loh Mbak. Soalnya udah kenal sekolahnya, Iya udah gitu, nyaman udah gitu ya. nyaman, udah punya teman, udah kenal gurunya, sudah kenal sarana-sarana di sekolahnya kayak gitu. Ada nggak Bu kegiatan MPLS tahun ini yang berkesan gitu bagi Ibu di sekolah mana gitu? Ya sebenarnya semuanya berkesan ya, tapi memang ada beberapa yang mengajak anak-anaknya untuk latihan bersosial, berjiwa sosial. Ada sekolah yang di akhir MPLS kemarin mengumpulkan bahan sembako sepunyanya anak-anak ya, dibawa kemudian dikemas, kemudian diserahkan ke panti-panti asuhan, ke orang-orang tidak mampu di sekitar sekolahannya. Itu suatu hal yang untuk ukuran kelas 1 SMP yang baru masuk kemudian diajarkan seperti itu kan termasuk hal yang positif yang bisa digerakkan rasa memiliki lingkungan sekolahnya. Oh, ternyata di belakang sekolah nun sewu ada orang-orang yang tidak mampu. Misalnya ada panti asuhan kan, anak-anak bisa punya ide-ide yang lebih lagi, nanti diharapkan seperti itu. Kemudian ada juga yang di sekolahan membuat jurnal-jurnal harian ya. Jadi anak-anak yang punya bakat mengarang atau bisa menuangkan
tulisan-tulisan mereka dalam bentuk karangan, kemudian diklip jadi satu produk hasil mereka melihat kondisi di sekolah. Itu kan juga meningkatkan kemampuan literasi. Ya, salah satunya seperti itu di antaranya. Karena sekarang ini yang yang dilihat hasil asesmen bukan hanya nilai yang berupa sekolah ini nilainya A, nah, kan gitu. Sekarang kan tidak seperti itu. Yang dilihat adalah kemampuan literasi dan numerasi di sekolah masing-masing. Apakah nilainya hijau atau nilainya kuning atau bahkan biru, kan gitu. Jadi ketika sekolah sudah bisa melihat rapor mereka, punya cara-cara ini nanti kita paling tidak menggerakkan literasi dan numerasi di sekolah kita dengan kegiatan-kegiatan yang memang bisa memicu meningkatkan kemampuan literasi anak-anak itu. Jadi berbeda sama dulu ya Bu. Kalau Sangat MOS itu berbeda. kita kan disuruh bawa barang-barang yang kita nggak tahu itu Iya, faedahnya disuruh bawa barang gini apa gitu. iya, Ini kan yang belum banyak diketahui orang tua di luar sana iya, ya mungkin Bu, kayak MPLS gitu sesuai iya, namanya kan masa pengenalan lingkungan lingkungan sekolah sekolah. gitu loh. Orang tua juga harus tahu kegiatan anaknya di MPLS itu apa, di sekolah Iya, itu diajarkan apa, nggak iya. asal-asal kayak dulu gitu. Kalau kita cermati lagi Permendikbud 18 tahun 2016 itu bahkan di sana ada form persetujuan orang tua. Ya, jadi sebelum melaksanakan MPLS itu ada persetujuan dulu dari orang tua. Nah, setelah itu diharapkan ada laporan juga dari sekolah kepada orang tua. Nah, itu ada diatur di sana. Sehingga diharapkan orang tua, oh anak saya ketika MPLS itu kegiatan positifnya apa? Ternyata mereka bisa tahu ini loh Bu, saya disuruh gambar sekolahan misalnya. Anak-anak yang punya bakat itu ternyata diwadahi di sekolahan sehingga orang tua lebih mudah menentukan langkah. Oh ya, berarti saya nanti harus support anak-anak saya ketika ada event atau mungkin meningkatkan kemampuan mereka. Jadi orang tua tahu kegiatan-kegiatan yang positif yang diadakan pada waktu MPLS itu apa saja dan efek kepada anaknya apa saja. Itu. Berarti meningkatkan itu ya Bu, kerjasama antara orang tua sama sekolahan itu gimana Betul mendidik sekali. anak gitu. Iya, Orang tua artinya memantau kegiatan anak di sekolah gitu. kalau di sekolah memang miliknya guru. Iya. Tapi kalau di rumah miliknya Miliknya orang orang tua. Jadi orang tua juga harus dilapori dari sekolahnya. Ini loh kegiatan sekolah yang sudah dilaksanakan untuk anak-anak sehingga kalau sampai di rumah hasilnya oh ternyata anak ibu punya bakat menggambar, nanti bisa ditingkatkan, dibantu mungkin secara perlengkapan gambarnya, kemudian diberi waktu ruang menggambar atau diberi wawasan yang lebih menggambar kayak gitu loh. Jadi support orang tua itu ada untuk anak-anaknya. Karena mengandalkan dari gurunya saja kan jelas tidak mungkin karena separuh waktu hanya di sekolah, sebagian lagi di rumah. Jadi harus tahu benar orang tuanya. Ya itu yang sebenarnya pendidikan sebenarnya tuh ya itu tidak terus sepenuhnya diserahkan ke gurunya. Nah, karena orang tuanya sibuk nun sewu, semuanya diserahkan ke gurunya. Jadi anaknya sendiri bingung ya. Jadi ketika sampai di rumah dia hilang, ingatannya sudah terganti dengan kegiatan di sekolah lain. udah diajarin semua di rumah lupa semua lagi karena tidak diingatkan orang tuanya. Tidak diingatkan, tidak diwadahi gitu. Iya, tapi efek pandemi kemarin itu kan efeknya ternyata banyak orang tua yang sebenarnya peduli dengan anak-anaknya sehingga kemudian terbawa setelah pandemi. Jadi kalau dulu sebelum pandemi kan diserahkan ke sekolah ya, jarang-jarang orang tua ngajari ya toh Mbak. Di sekolah ngapain gitu. Iya, setelah pandemi orang tua jadi guru, bener-bener ngajari, bener-bener ikut belajar mata pelajarannya anak-anak ini apa, bagaimana itu sampai ada yang begitu. Sehingga terbawa setelah pandemi pun mereka masih tetap mengajari anak-anak. Ada yang seperti itu. Jadi membawa efek yang luar biasa memang. Kolaborasi antara sekolah dan orang tua itu membawa efek yang lebih baik lah untuk kemampuan anak-anak gitu. Untuk harapannya Bu setelah diadakannya
MPLS ini harapan Mm-mm. dari ibu sendiri apa gitu? Ya, yang jelas anak-anak bisa lebih mengenal sekolahnya, lebih merasa memiliki sekolahnya, lebih mencintai sekolahnya, sehingga keinginan untuk sekolah, untuk ke sekolah itu lebih tinggi. Dan dia bisa, oh saya ekstranya mau ini pramuka misalnya, atau saya pengen bakat nari saya ada dikembangkan. Nah, saya bisa memilih mulai dari awal. Jadi nggak disuruh gurunya milih, tapi dia sudah menentukan pilihan sendiri. Sehingga minat sekolah, minat mengembangkan dirinya itu ada dari diri mereka sendiri tanpa harus dipaksa oleh gurunya. Kan dulu kan kita ayo milih kan Iya. gitu kan. Nah, sekarang kan enggak. Dari MPLS itu diharapkan anak-anak sudah mengetahui jati dirinya. Oh, sebenarnya saya tuh punya bakat ini. Kata gurunya saya tadi ketika setelah ada eh, penilaian singkat, ternyata saya punya bakat melukis misalnya. Berarti setelah ini saya coba latihan melukis yang lebih banyak lagi. Kan gitu. Jadi wadah mereka itu ada di fasilitasi sekolah sehingga kemampuan mereka itu tidak hanya di sisi akademis saja. Ya, kalau dulu kan orang tua kita berpikir bonteng ranking 1 kan Iya. begitu. Padahal ada anak-anak yang tidak eh, di basic akademik, tapi dia punya bakat yang lain yang harus dikembangkan juga. Nah, kurikulum Merdeka ini juga sejalan dengan itu. Artinya memang mewadahi anak-anak yang punya bakat-bakat seni atau bakat-bakat khusus yang dulu tidak terwadahi atau dulu dibiarkan begitu saja, sekarang difasilitasi. Jadi anak-anak yang punya bakat menari, menyanyi, menggambar, atau bakat-bakat lain yang kadang-kadang di luar nalar ya Mbak. Seperti anak-anak sekarang itu kan pintar-pintar memasak ya. Jadi chef di rumah ya toh. Iya. Itu mereka ada, nanti bisa diwadahi oleh sekolah. Oh, ternyata murid saya ada loh yang tinggal dikembangkan aja, bakatnya difasilitasi sarana prasarana dari sekolah. Deh, nanti pasti pendidikan karakternya mereka tuh kan keluar dengan sendirinya, tinggal dipantau aja. Nah, kayak gitu tugas sekarang kan seperti itu, selaras dengan kurikulum Merdeka yang sekarang ini. Jadi tidak hanya faktor akademik saja, tapi faktor non akademik juga dipikirkan dan difasilitasi oleh sekolah gitu. Karena sekarang kan yang penting gitu ya Bu, yang penting kayak anak itu mengenali dirinya sendiri gitu. Iya. Dia tuh tahu nggak harus kayak pinter tuh diukur dari akademik gitu. Iya. Mengenali bakatnya sendiri. Terutama memang bakat ya, itu sangat penting sekali. Kalau ilmu itu kan bisa dipelajari. Kalau punya bakat nggak diasah pun makanya cuma gitu. Kalau akademik itu bisa dipelajari sendiri. Artinya dia les, dia belajar, itu kan bisa rajin ya, bisa mengeluarkan saya bisa belajar terus, nilainya bisa jadi baik. Tetapi bakat itu tidak bisa diukur seperti itu. Tapi harus dilatih, difasilitasi, pasti dia akan lebih berimajinasi keluar. Nah, itu kayak gitu ya yang sekarang bisa dipacu. Seperti anak-anak yang sudah pandai menggunakan komputer ya, jiwanya tinggi, jiwa melukisnya tinggi. Kan tidak hanya melukis sampai tangan, tapi melukis pakai misalnya Photoshop atau Corel. Itu kan bisa difasilitasi. Anak-anak sekarang juga kreativitasnya luar biasa kan. Main HP itu tidak hanya sekedar main HP saja kan, bisa buat video kan. Anak sekarang itu luar biasa kreatifnya. Nah, itu jiwa seninya sebenarnya sudah ada, tinggal diolah lagi kan gitu. Sehingga nanti ketika setelah MPLS anak ini punya bakat-bakatnya udah kelihatan. Nah, kayak gitu. Itu aja. Jadi harapannya setelah MPLS. Setelah MPLS ini tuh anak-anak bisa mengenali jati dirinya, mengetahui saya bakatnya di bidang lukis. Belajar melukis. Nanti orang tua juga tahu karena sekolah butuh dukungan orang tua juga ya, Bu. Iya, sangat. Biar anak bisa belajar ya. Artinya gini, Mbak. Ketika bakat terpendam anak yang selama di jenjang sebelumnya belum kelihatan, karena pada waktu SD dia masih ya disuruh ikut orang tanya les aja, tapi sebenarnya dia punya, saya tuh bisa loh mendongeng kayak gitu ya, kemampuan
narasi tunggalnya dia muncul ketika setelah MPLS ini, ketika untuk ada tugas siapa yang mau menyampaikan pidato misalnya, kan ada anak-anak yang sebenarnya satu pingin ngomong di depan umum kayak gitu, tapi karena di SD-nya ya, belum diwadahi dan belum kelihatan. Nah kayak gitulah memunculkan minat dan bakat yang sesuai dengan kemampuan mereka tuh dipacu dari MPLS tadi, sehingga ketika sudah selesai, oh ternyata anak ini gurunya kan nanti ketika membuat ekstrakurikuler baru, oh ternyata ada anak-anak yang bakat memasak, belum ada loh kita ekstrakurikuler memasak, ya toh, kan bisa dimunculkan di sana. Master Chef yang anak-anak itu kan ya kelas berapa itu kan ya sudah seperti profesional juga kan ya. Kalau itu nggak diwadahi kan eman-eman juga. Karena chef itu juga jangan dipandang sebelah mata dia memasak ya, tapi prosesnya kemudian menyajikannya itu kan suatu hal yang luar biasa juga loh, harus kita hargai. Karena jadi chef di hotel atau di restoran terkenal itu juga mahal loh Mbak. Ya lah, kalau di tukang masak di warung itu kan berbeda dengan chef ya, padahal sama-sama masaknya. Nah itu kalau dikembangkan terus kan berarti dia memiliki bakat yang bisa diasah lagi, benar-benar jadi chef profesional kan gitu. Itu bisa diarahkan, salah satunya contohnya begitu kan, masih ada contoh-contoh yang lain gitu. Oke, berarti kesimpulannya dari percakapan saya sama Bu Afri tadi ya, ini tuh MPLS tuh nggak cuma menekankan pada akademik gitu, tapi lebih ke menggali minat bakat siswa, menggali potensi diri siswa untuk dikembangkan nantinya, biar sekolah bisa mewadahi. Berbeda dengan dulu Mas gitu kan. Dulu juga pendidikan hanya menekankan ke yang akademik, yang penting yang pinter, yang jago akademik gitu. Sekarang lebih ke bakat mereka apa, minatnya di bidang apa gitu. Sekali. Enggak terasa nih Bu, udah 20 menit lebih ya Bu ngomong-ngomong sama Bu Afri. Mungkin sebelum saya tutup ada closing statement dari Bu Afri enggak? Buat orang tua di luar sana mungkin tentang MPLS ini gitu Bu. Jadi Bapak Ibu orang tua yang anaknya sedang masuk ke kelas awal, tidak perlu khawatir, tidak perlu takut dengan kegiatan MPLS yang sekarang, yang era baru. Kalau dulu takutnya orang tua, nanti anak saya harus ada pelonco-peloncoan lari keliling lapangan 10 kali misalnya. Bapak Ibu sekarang sudah tidak ada seperti itu ya. MPLS sekarang sudah mengarah ke kegiatan yang lebih positif, yang lebih menyenangkan, edukatif dan kreatif, sehingga anak-anak merasa nyaman, merasa senang, merasa memiliki sekolah, sehingga keinginan untuk terus sekolah akan tetap ada hasil dari MPLS ini. Jadi jangan khawatir, tetap kita dukung anak-anak kita, semangati mereka, semangati doa kayak mereka, doa untuk mereka. Jadi doa orang tua itu kan doa yang paling diijabah ya. Kalau kita orang tuanya ikhlas, anaknya sekolah di sana, pasti hasilnya luar biasa, disupport dengan berbagai macam hal, diserahkan kepercayaannya kepada Bapak Ibu gurunya, insya Allah nanti anak-anak kita jadi anak-anak yang lebih berkarakter, lebih percaya diri, dan yang jelas lebih baik dan tidak masuk ke pergaulan yang tidak kita inginkan gitu. Oke, terima kasih Bu Afri atas waktunya sharing-sharing sama kita di sini. Semoga bisa ketemu lagi ya Bu, sharing-sharing lagi. Terima kasih. Saya juga memohon maaf kalau ada kesalahan pengucapannya. Saya mohon maaf ke Bu Afri. Banyak kesalahan saya dari pengucapan maupun tingkah laku saya. Oke, sampai jumpa di SK Podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.